kita. Beliau berasal dari perusahaan Pertamina IP. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari beliau tersebut. Bapak Leo Cahyadinendra merupakan lulusan dari Geofisika UGM yang lulus pada tahun 2013 dengan skripsi tentang simulasi seismik metode numerik menggunakan Graphical Processing Unit. Beliau saat ini bekerja di Upstream Data Management and Insurance Pertamina IP sejak tahun 2019, yang mana beliau juga pernah bekerja di bidang Upstream Data Management and Insurance Pertamina pada tahun 2015 sampai 2018. Tak lupa beliau juga pernah memenangi diantaranya 7 penghargaan perusahaan. Diantaranya pertama menang Platinum ICT Innovation Challenge pada tahun 2016, penghargaan perusahaan pemenang kategori Gold 2A 2016, dan beberapa penghargaan lainnya. Tak lupa beliau juga pernah mendapatkan pelatihan bersertifikat. Di antaranya pada tahun 2016, beliau melaksanakan pelatihan workshop aplikasi Maps Manajemen Aset Pertamina IP berbasis spasial. Pada tahun 2016, beliau melaksanakan pelatihan Communication Skills Training. Pada tahun 2017, ada pelatihan Petroleum Engineering for Non-Petroleum Engineer, dan beberapa pelatihan yang lainnya. Tak lupa, beliau juga telah memiliki 4 publikasi. Setelah membicarakan tentang CV beliau, saya akan membicarakan rundown pada sesi Inversion kali ini. Sesi Inversion kali ini akan berlangsung selama 1 jam, di mana 1 jam tersebut adalah pemaparan presentasi, dan dilanjutkan dengan 30 menit tanya jawab. Tak lupa saya ingin mengingatkan pada peserta bahwa peserta diharapkan mengikuti acara hingga selesainya acara. Karena di akhir acara nanti, tak lupa akan ada evaluation form, yang mana evaluation form tersebut akan menjadi syarat mendapatkan insentif. Terakhir, di sesi pemaparan atau presentasi, dimohon peserta untuk tidak menyalakan mic maupun kamera. Sepertinya sekian dari saya. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung saja masuk ke dalam materi. Kepada Bapak Leo Cahyadinendra, waktu dan tempat dipersilakan. Yeah. Oke. Suaranya kedengeran kan ya? Kedengeran, Pak. Oke. Panjang banget, Om. Langsung aku share aja ya. Aku matiin videonya supaya nggak ada lag-lag. Screen 2. Oke, udah kelihatan teman-teman? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Machine Learning in Geoscience. Saya langsung aja yang jelasin ya, tadi udah dikenalin sama moderator. Di sini saya mau sekedar sharing aja, saya juga nggak terlalu ahli sih tentang di machine learning, baru-baru belajar juga. Di sini saya jelasin apa aja yang sudah saya praktekin di machine learning, baik yang ada hubungannya dengan kerjaan maupun bagian riset-riset kecil saya. Yang jelas semua sisi beluknya yang saya gagal-gagalnya juga saya jelaskan di sini supaya teman-teman bisa belajar dari itu. Oke, ini pertama kalinya saya bicara soal ML. Biasanya kalau ngisi itu biasanya tentang intro Python, tapi panitia mintanya cerita aja yang saya post di LinkedIn. Ya udah, kalau gitu saya coba buat. Semoga teman-teman bisa enjoy. Oke, kira-kira nanti akan ada 4 topik utama ya. Setelah saya cek juga teman-teman ternyata background-nya nggak semuanya geofisis nih. Jadi saya coba tone down rumus-rumusnya. Lalu kalau misalnya ada teman-teman yang tanya terkait teori geofisika, teman-teman yang lain mungkin bisa bantu jawab juga ya, saling bantu aja.
siapa tahu ada istilah-istilah yang teman-teman non-geofisis itu nggak tahu. Oke, seperti yang dijelasin moderator tadi, saya angkatan 2009 Geofisika UGM. Dari awal saya kuliah itu saya ya emang sukanya nyentuh-nyentuh terkait komputasi geofisika ini. Salah satunya aja sih machine learning itu, tapi karena memang khususnya ini bahas machine learning, saya coba deh. Oke, saya sebenarnya kerja di upstream data management itu tuh baru dari tahun 2015 ya, bukan 2019 tadi sebenarnya. Oke, di sini saya yang jelas di upstream data management itu banyak data-data GNG, jadi saya bisa eksperimen di situ lah, ulik-ulik kira-kira yang bisa bermanfaat buat teman-teman itu apa. Oke, teman-teman biasanya kenal saya itu dari postingan LinkedIn atau blog lama saya. Saya juga bikin series tutorial handling data yang jarang diupdate karena banyak kerjaan. Jadi ya intinya saya suka komputasi geofisika lah. Dari lamanya pengalaman saya belajar bukan berarti saya yang paling tahu dari teman-teman ya. Mungkin contohnya dari grafik ini tuh saya nyanyi dari kecil pun bukan berarti saya terus jago nyanyi terus orang-orang lebih suka dengerin saya daripada Shawn Mendes. Lalu yang jelas di sini saya mau menekankan ini semuanya yang saya ucapkan di sini opini saya ya. Lalu semua hasil riset di sini tuh bukan dari saya, semuanya sebenarnya dari saintis-saintis hebat yang sudah ngeluarin metode-metode yang canggih yang bisa diaplikasiin. Jadi saya cuma membawa ide-ide dari mereka dan coba aplikasiin ke data geofisika. Nggak ada yang hal baru dari saya, kalaupun ada yang baru itu izin dari Tuhan yang Maha Tahu saja yang izin saya jadi paham. Jadi sebenarnya nggak ada yang bisa disombongin. Yang jelas di sini saya juga mau cari input nih dari tata cara workflow saya mengolah data-data ini tadi untuk machine learning itu apakah ada flow atau bisa diimprove bareng-bareng. Jadi saling belajar. Oke, teman-teman saya harap paling tidak sudah tahu overview tentang metode geofisika, data-data geoscience, mungkin machine learning, kan sudah banyak tuh course-course ya. Lalu sedikit Python mungkin. Tapi sebenarnya kalau machine learning itu nggak mesti harus pakai Python sih. Untuk saya biasanya eksperimen pakai apa, PC saya masih PC gaming lama saya ini sih yang kadang saya utak-atik untuk mainan machine learning. Tapi bagi teman-teman yang mungkin nggak punya GPU ya istilahnya, nanti bisa pakai yang namanya Google Colab di situ. Di sana ada Tesla gitulah yang RAM GPU-nya sampai 12 GB. Oke, package-package yang saya sering pakai sih yang ada di paling kanan itu, saya suka IDE-nya pakai Spider karena mirip MATLAB. Untung saya sudah dimualafkan dari MATLAB supaya pakai Python. Lalu Jupyter Notebook, kalau misalnya saya bikin tutorial, sukanya di situ dan lebih gamblang lah jelasinnya. Untuk machine learning, biasanya pakai scikit-learn, habis itu PyTorch sama PyCaret. Terus untuk mengolah komputasi di GPU saya pakai NumPy. Oke, ini reference yang bagus ya. Terutama dua di atas itu tentang optimasi geofisika. Lalu yang di bawah itu ada Geostats Guide. Ini menurut saya penting banget supaya tahu tentang statistik data-data kita. Lalu kalau mau belajar benar-benar dari awal sih, itu yang menurut saya paling bagus itu yang dari Andrew Ng ini tadi, tapi dia bahasnya masih pakai Octave atau MATLAB, tapi dia secara jelas menjelaskan teori-teori dasarnya. Lalu bukunya dari Andrew Ng sendiri itu yang gratis di internet, Machine Learning itu bagus sekali lah untuk jelasin bagaimana step-step kita menghadapi problem machine learning. Oke, ke bagian pertama, kita kembali ke flashback ke teori geofisika supaya nggak kaget banget sama machine learning lah.
Oke, jadi apa sih itu geofisika? Sebenarnya kan geofisika itu adalah bagian dari ilmu bumi yang mempelajari bumi menggunakan kaidah atau prinsip-prinsip fisika. Oke, teman-teman mungkin yang geofisika udah paham banget lah ya, familiar banget sama rumus ini. Jadi di mana kita punya suatu persamaan fisis, misal yang kalau seismik kita pakai wave equation atau Snell's law, atau kalau misalnya magnetotelurik atau magnetik pakai yang hukum Maxwell itu tadi, lalu gravitasi pakai Newton. Nah, di mana dari fungsi itu kita masukin parameter fisis yang kita mau tahu di bawah permukaan itu tadi, di mana kalau seismik kan velocity loh, MT biasanya resistivity, gravity, density. Nah, lalu ada responnya ketika kita masukkan parameter kepada fungsi itu tadi, di mana responnya ini kalau seismik biasanya kan amplitude. Lalu magnetotelurik kita dapetin yang akhirnya namanya apparent resistivity dan phase. Sebenarnya sebelumnya ada lagi itu. Lalu gravity ya anomali gravitasinya. Nah, ini kadang-kadang orang nyebutnya seringnya memang forward operator lah, forward modeling. Nah, problem geofisika itu ya sebenarnya kebalikan dari itu, di mana kita mencari parameter fisis dari data yang kita ukur, responnya, diobservasi. Dengan menggunakan metode optimasi, kita cari selisih dari data respon yang kita ukur dengan data respon teoritis itu tadi, sehingga kecil. Nah, metodenya itu ada banyak, ada Cauchy-Newton lah, Monte Carlo, gradient descent, smooth tunneling, gitulah. Nah, yang dimana ya contoh-contohnya seperti penguatan data gravitasi, lalu data MT, teman-teman udah cukup familiar dengan geofisika, yang intinya kita mencocokkan data dari respon teoritis dan data pengukuran kita, itu model yang cocok dengan respon itu bagaimana. Nah, model itu yang artinya bentuk bawah permukaannya seperti itu tuh. Nah, sebenarnya machine learning ini sebenarnya mirip-mirip aja, mirip-mirip dikit lah, terutama neural network ya. Ini sebenarnya itu sebuah fungsi non-linear dengan bobot tertentu, di mana kita masukin contoh input dan label, yang itu bisa macam-macam ya, salah satunya mungkin parameter fisis juga, lalu dicek selisih errornya, yang itu nanti optimasinya bisa macam-macam, ada yang SGD, ada EDEM, lalu dari error itu di back propagate istilahnya, seperti kita inversi tadi, untuk mengupdate parameter bobot-bobot dari fungsi G itu tadi. Nah, setelah fungsi tadi terbentuk, nah kita tinggal masukin nih data kita ke fungsi itu, sehingga keluarlah label. Sebenarnya kayak filter gitu ya, mungkin ini filter istilah aja. Oke, karena ML ini membuat fungsi dari data-data yang kita kasih, kita harus paham limitasi dan skopnya. Meskipun kita sudah optimasi dengan istilahnya membuat model yang secara tes mungkin oke, dan macam-macam, kemungkinan juga data-data yang kita kumpulin untuk membuat model tersebut juga belum mewakili kondisi case-nya. Jadi ya mungkin ada istilah yang essentially all model are wrong but some are useful itu tadi. Mungkin contohnya ada salah satu gambar menarik ini, di mana suatu model lapangan ini strukturnya makin banyak sumur yang di situ, bentuknya lebih update dan lebih teliti lah. Sehingga misalnya kalau kita cuma membuat model dari yang data-data kita kumpulin 2001, bukan berarti itu modelnya juga yang paling benar juga mewakili kondisi yang sesungguhnya, di mana seperti di tahun 2010 tadi. So sebenarnya seperti filosofi orang Jawa, intinya ML ini jangan dibuat kaget, jangan juga diagungkan, tapi juga jangan diremehkan. Siapa tahu breakthrough science kita sebagai geoscientist itu salah satunya dari cabang ini. Oke, jadi sebenarnya kan mirip-mirip tipis saja ya teori itu tadi, machine learning sama geofisis tadi. Sekarang kita ke overview machine learning aja. Jadi ini masih simple banget. Saya kasih contoh aja yang saya pakai di sini. Teman-teman kalau mau belajar yang lengkap ya bisa
via yang saya rekomend tadi atau MOOC online kan sudah banyak ya. Oke, jadi machine learning adalah aplikasi cabang kecerdasan buatan yang berfokus pada pembuatan mesin yang dapat belajar tanpa diprogram secara eksplisit. Nah, kenapa sih bisa ngetren itu? Jadi internet kita itu lama-lama makin tua, data semakin banyak. Nah, seiringnya dengan meningkatnya teknologi, terutama dari segi GPU, itu membuat kita bisa melakukan istilahnya general programming pada GPU tadi untuk keperluan saintifik. Jadi nggak perlu dedicated server, yang penting kita bisa melakukan parallel computing, entah itu simulasi atau mungkin machine learning ini secara mandiri masing-masing ya. Jadi risetnya makin lama makin cepat. Apalagi dari segi GPU dia makin lebih pesat lah. Oke, ini contoh machine learning problem ya, overview aja dikit. Jadi secara umum itu dibagi jadi dua, supervised. Jadi intinya kita ngajarin suatu model itu ada data dan ada labelnya. Lalu unsupervised itu yang kita cuma ngasih data aja, di sana dicoba dicari korelasi atau mungkin dikelompokkan. Nah, supervised tadi kelompoknya ada yang regresi, contohnya mungkin secara contoh memprediksi harga rumah gitu. Kalau klasifikasi kita mungkin di geofisika klasifikasi itu dari data-data yang ada itu tuh misalnya salt atau bukan gitu. Kalau clustering mungkin pengkelompokan data-data tadi mungkin bisa juga dari data log itu contohnya nanti bisa di cluster secara hitologi itu bagaimana kalau kita dapat data-data log. Oke, ini salah satu metodenya, ada yang namanya neural network. Jadi neural network itu model yang terinspirasi sebagaimana neuron dalam otak manusia bekerja. Sebenarnya ini sekumpulan fungsi aja, di mana ada bobot yang kita optimasi, weight itu tadi. Weight itu tadi yang belajar dari error pada saat training, lalu di back propagasi seperti kita waktu melakukan inversi geofisika tadi. Nah, bobot-bobotnya ini terupdate. Nah, nanti waktu sudah terlatih itu tadi, ketika kita masukin data, model itu bisa istilahnya meng-on off-kan pad itu sehingga kita sehingga bisa menghasilkan sesuai yang dilatih tadi. Mungkin contoh simpelnya ini ya, misal kita mau bikin apple detector gitulah. Ini cuma perumpamaan aja karena dasarnya neural network itu agak black box, kita nggak tahu pasti dalamnya yang terjadi gimana. Nah, nanti pada saat training, ini nanti bobot-bobot tadi itu menjadi suatu filter yang bisa mengarahkan bagian mana yang aktif, sehingga bisa tahu mana apel dan non-apel. Yang mungkin pada saat layer pertama itu dia memfilternya berdasarkan tekstur, lalu keduanya berdasarkan warnanya, bentuknya, lalu yang paling terakhir bisa jadi dari ukurannya. Oke, lalu deep learning itu apa? Sebenarnya deep learning itu neural network yang banyak layernya. Jadi ya deep. Lalu di dalam deep learning itu kadang ada istilah konvolusional itu apa? Nah, konvolusional itu ya konvolusi, di mana tujuannya kadang kita bisa menemukan fitur-fitur baru dari data yang kita konvolusikan itu. Nah, mungkin sebagai contoh kayak teman-teman melakukan filtering pada saat pakai Photoshop atau image processing apa gitu ya. Kadang-kadang di berbagai filter itu kan bisa kita naikin istilahnya kontras permukaannya bagaimana. Nah, itu sangat membantu model deep learning kita untuk belajar. Oke, lalu metode lainnya ada yang namanya decision trees. Ini ya sebenarnya model yang bisa dipelajari dari membagi kelompok data yang kita training supaya mengarah ke label yang kita mau. Nah, dari model tree ini tadi, jadi bisa terjadi namanya istilahnya prediksi lah.
Oke, so dari segala macam metode ML tadi ya kembali lagi kita kalau nyelesain problem itu tergantung kebutuhan. Kadang-kadang ya kalau ada masalah itu kita nggak perlu pakai deep learning aja. Kadang-kadang ya mungkin linear regression itu juga termasuk machine learning loh ya, itu tuh bisa dilakukan di Excel. Kadang-kadang kalau dalam menyelesaikan masalah kita ya nggak perlu machine learning. Contohnya ya seperti ini. Sebenarnya kalau kita misalnya mau bikin kata sambutan gitu di program, lalu apa nggak perlu pakai NLP ya sebenarnya. Oke, langsung ke main topiknya akhirnya. Setelah tadi membahas teori panjang banget. Oke, jadi di sini saya coba share apa yang pernah saya lakukan untuk data seismik ya. Ini contohnya untuk fault mapping sama Flash classification. Oke, sebelumnya saya mau terangin bagaimana cara handling datanya. Sebelum masuk ke kasus, di sini pertama data itu kalau kita bisa pakai Python ya, kita bisa pakai yang namanya sequoia.io atau kamu bisa bikin fungsi sendiri yang untuk handling datanya. Kalau saya saranin sih bikin fungsi sendiri aja karena kadang-kadang data-data sequoia di internet itu nggak teratur. Contohnya yang nanti jadiin saya jadiin kasus itu benar-benar harus diambil manual gitulah. Lalu perhatiin amplitude-nya. Ada macam-macam data seismik ya. Ada yang preserve, non-preserve. Lalu kadang-kadang kalau kita membagi data seismik terutama 3D untuk training, itu beberapa modul di Python itu kadang otomatis dia rescale amplitude data seismik. Jadi kita perlu cek lagi dari seluruh cube data seismik itu amplitude-nya minimum berapa, maksimum berapa. Kalau deep learning, kalau mau pakai deep learning, bagusnya di sini kita kadang malah nggak perlu tambah fitur-fitur data baru. Misalnya kita bikin atribut dari seismik yang ada gitu. Lalu kalau misalnya kasus mau cuman ada 2 label di situ, 0 atau 1, misalnya yang kayak deteksi salt atau deteksi fault, itu kamu crop datanya juga nggak apa-apa, supaya nggak perlu rescaling nyocokin ke model. Lalu kalau teman-teman tahu, sebelumnya ada course gratis itu ya, dari Geophysical Insight, itu bagus banget. Dia meskipun lebih ke arah unsupervised, tapi idenya bagus sekali untuk membuat atribut-atribut data seismik, lalu dijadikan extra feature untuk training data. Oke, ini kasus pertamanya ya. Beruntung banget pada saat course ini kita ada 2 challenge dari SEG sama Force, jadi bisa kita jadiin contoh kasus. Oke, yang pertama ini seismic facies classification. Ini challenge-nya dari SEG ya, baru aja. Jadi tujuannya kita dikasih data seismik. Nah, kita dikasih data seismik dari data seismik ini, dan dikasih label yang udah ada. Nah, itu kita diminta untuk melatih, membuat model untuk prediksi data blind yang nanti pada awal September akan dikasih oleh panitianya. Nah, kan udah ada seismik sama facies-nya nih. Nah, itu kita latih tuh modelnya, gimana bisa memprediksi supaya otomatis kita masukin data seismik, lalu keluarnya facies-nya bagaimana. Oke, kalau saya kemarin caranya sih saya bagi seperti biasa untuk train berapa, tes berapa. Selain bagi sekitar 25% untuk testing, beberapa line juga saya ambil untuk sanity check-nya aja. Takutnya di bagian belakang itu bentuk seismiknya nggak begitu beda ya. Nanti malah skornya jadi terlalu tinggi atau terlalu overfit. Oke. Nah, kalau dalam deep learning ini sebenarnya problem seperti facies classification ini namanya problem segmentasi. Ini
sering banget dipamerkan di computer vision, terutama untuk otomatis mobil yang otomatis jalan gitu ya, self driving car gitu. Jadi di sana dia mengklasifikasikan dari gambar itu apa aja yang mobil mana, yang jalan mana, yang bangun mana. Nah, untuk menghitung errornya, kalau di problem segmentasi ini ada yang namanya Jakarta Index atau IOU. Ya, aku nyebutnya IOU aja. Yang artinya intersection over union. Oke, setelah cek paper-paper, salah satu bentuk arsitektur neural network yang katanya bagus untuk masalah segmentasi ini, itu namanya PSPNet. Ini salah satu saingannya Deep Lab punyanya Google. Di sini cara kerjanya sebenarnya dia membuat pooling dari ukuran kecil ke ukuran besar dan bentuknya seperti piramid itu tadi dari feature map yang dibuat dari awal. Untuk feature map ini dapatnya dari mana? Di papernya sih cuma nulis CNN, tapi kita bisa pakai yang sudah dilatih aja, pre-train model istilahnya. Nah ini di sini saya pakai ResNet 50, itu yang udah dilatih sama data ImageNet, yaitu kumpulan database gambar macam-macam lah, rumah, bunga, dan macam-macam. Di sini bukan untuk klasifikasi itu yang saya targetkan, tapi feature extraction dari dia udah dilatih itu yang mau saya pakai. Oke, ini hasilnya kelihatan mirip kan ya, dari yang tengah itu truth itu dari data yang dikasih sama SEG dengan yang diprediksi yang di kanan. Sebenarnya sih masih ada error, itu dari ini masih sekitar skornya 80-an%. Dan ada beberapa fases-fases yang lapisannya kecil itu yang masih ada miss di sini. Oke, ini hasil dari slide selanjutnya. Nah, ini contoh untuk inline nomor 22-nya. Kalau kita lihat, ya memang mirip sih, tapi ada beberapa hal di bagian pojok kanan ini yang sepertinya dia kayak garis lurus ini. Ini bisa saja efek saya nge-rescaling inputan datanya karena ukuran modelnya juga lumayan kecil, jadi untuk ngepas-ngepasin RAM saya juga lah, RAM VGA-nya. Oke, ini hasil lainnya. Nah, ini bisa dilihat ya perbedaannya, ada yang terlalu lurus, terus ini terlalu kotak-kotak, tapi paling enggak dia bisa mirip lah dengan data aslinya. Oke, ini kasus keduanya, identifikasi fault. Nah, ini challenge kedua yang dari Force. Teman-teman bisa akses dari situ alamatnya. Nah, di sini kita disuruh di-challenge untuk membuat model yang bisa mendeteksi fault. Oke, tapi di sini lucunya kita harus menggunakan data-data sintetik ya, yang dimana data sintetik yang kita tahu itu kadang noise-nya nggak mirip data asli lah. Ini saya juga belum cek ke data asli. Nah, ini teman-teman kalau mau ngetes nanti untuk melatih data-data ekstra untuk ikutin challenge ini bisa membuka link-link yang di sini ya. Nah, di sini saya coba pakai data-data sintetik yang lain, lalu saya teskan ke data sintetiknya Equinor. Oke, pakai arsitektur neural network yang pertama tadi, PSPNet. Di sini skornya sekitar 63% sampai 79% lah. Nah, di mana ini kalau kita lihat yang di inline pertama ini banyak fault kecil yang tidak terdeteksi. Dan dari skor yang paling baik itu juga ada fault kecil yang tidak terdeteksi. Well, nah selanjutnya ini saya coba cari workaround nih dan diskusi dengan teman-teman di internet karena memang
PSP.NET itu kalau memang mau mendeteksi sesuatu yang kecil, kamu harus bikin model PSP-nya yang besar, minimal sekitar 500 kali 500. Nah itu device saya nggak kuat, jadi saya ikutin saran teman yang lain juga. Kenapa nggak pakai UNet? UNet ini khusus kan dia untuk biomedical image segmentation. Jadi katanya dia, saya baru baca-baca papernya, tapi juga belum paham sih dari segi mananya kok dia bisa mengambil feature-feature, bisa belajari pixel-pixel data yang kecil, yang sebenarnya agak imbalance juga dari data yang kita training ini. Fault kan kecil-kecil yaitu pixel-pixelnya. Nah, tapi secara teoritis bentuknya seperti ini ya, membentuk seperti huruf U. Yang sebenarnya ini cuman encoder dan decoder aja. Nah, hasilnya gimana? Wah, ternyata benar tuh dari rekomendasi teman saya itu skornya jadi naik. Dari yang minimal dengan skor terjelek itu tadi, oh ini skor yang di atasnya belum saya revisi ya. Dari yang terjelek itu tadi, dia bisa mulai mendeteksi fault-fault kecil ini tadi, yang di bagian atas data-data seismik. Lalu yang bagian kanan yang hasil training paling bagusnya juga, hasil tesnya, itu dia juga mulai bisa menampilkan data fault-fault kecil yang di atas juga. Nah, ini salah satu masukan dari teman-teman juga, itu fault ini sebenarnya juga rada bias kan ya. Di sini mungkin dari truth itu dia menyebutkan, misalnya contoh fault yang di bawah ini ya, dia menyebutkan faultnya cuma sampai sini nih. Tapi kok ini kelihatannya sebenarnya seperti menutup fault sampai bawah ya. Nah, machine learning itu kan melihatnya cuma dari segi amplitude-nya tuh. Jadi apakah truth ini yang paling benar atau sebenarnya kembali ke subjektivitas masing-masing? Ini yang juga menjadi salah satu challenge pada saat membuat model. Oke, ini tampilan 3D-nya. Jadi kelihatan ya improvement dari unitnya. Dari yang mungkin dari kiri itu yang paling kelihatan fault di bagian kanan atas itu. Kalau unit tiga-tiganya yang mini itu kelihatan. Di sini cuma satu yang menerus sampai pojok inline yang keluar. Oke, mungkin ini tampilan videonya, di mana hasilnya juga dia lebih menyeluruh dan lebih smooth untuk unit ini tadi. Hasil dari prediksinya. Oke, tadi untuk data seismik, sekarang ke data well case. Ternyata cepat banget ya, baru 30 menit. Oke, untuk data sumur, terutama data well log, itu selain command handling data yang seperti diajarkan di course-course machine learning, cek distribusi data lah, dan lain-lain, yang biasa saya lakukan sebelum untuk dilatih ke model machine learning itu berdasarkan masukan rekan-rekan CNG di kantor juga, itu kira-kira bisa dirangkum seperti ini. Jadi data-data kita kumpulin dulu ya. Kumpulin dulu, kalau misalnya ukuran terlalu besar dimasukkan ke database. Nah, bentuknya umumnya kan kita kalau mau di tutorial-tutorial machine learning itu kan strukturnya yang seperti di atas ini ya, di mana itu jadi istilahnya jadi semacam 2D array, ya bentuknya seperti ini lah. Nah, ini kalau kita masih tahap cleaning, lebih enak menurut saya dipakai struktur yang di bawah ini tadi. Sebelum pada akhirnya nanti juga dirubah ke format yang di atas ini tadi.
Lalu bicara format yang di atas ini tadi juga hati-hati ya, kalau bisa untuk label pun yang mau diprediksi jangan digabung sama data yang mau di training. Bahaya. Nanti kenapa bahaya? Kalau misalnya masuk ke hal yang di training tadi, itu tahu-tahu tiba-tiba kalian nanti kaget kenapa bisa tes skornya di atas 90%. Sekali kamu ngetes machine learning model di atas 90% dalam first trial itu sama nggak mungkinnya kayak kamu bisa nebak kenapa cewek ngambek cuma dalam sekali nebak gitu. Jadi hati-hati kalau bisa dipisahin label sama data yang mau di training. Oke, setelah data-data tadi dibuat dalam format di bawah, untungnya di mana nih? Nah, ini di halaman selanjutnya. Jadi kalau kita plot bareng-bareng tuh data-data di banyak sumur, kita tahu nih data-data tuh scale-nya sebenarnya udah sama belum sih? Kadang-kadang beda vendor logging yang ngelakuin logging, perusahaan apa, itu scale-nya beda-beda. Contohnya di kiri ini ya. Nah ini terserah kamu. Biasanya kalau misalnya datanya udah banyak sih, aku drop-drop aja, malas ngutak-ngatik satu-satu ya. Tapi kalau limited ya coba rescale ulang, lihat minimum value, maximum value-nya, habis itu rescale supaya sama. Lalu enaknya lagi coba bikin slider aja di Jupyter Notebook itu, supaya ngecek-ngecek data-data yang kadang anomali outlier-nya terlalu lebay, seperti contohnya ini ya, ada satu poin nyasar di situ ngapain, itu drop-drop aja. Terus enaknya kalau kita buat formatter itu selain bisa diplot langsung bareng seluruh sumur, kita juga tinggal filter aja pakai data frame itu tadi, ngecek per sumurnya, dan lihat di situ ada duplikasi enggak atau ada outlier. Oke, selainnya ya paling kalau ada data none di drop. Terus habis itu kalau misalnya datanya benar-benar raw, kita lakukan despiking. Dimana sebenarnya banyak banget package yang udah ada di Python ini yang bisa dipakai. Lalu dari kalipernya bisa dilihat juga, kalau memang kalipernya nggak normal ya udah, kalau datanya memang banyak drop aja. Saya kebanyakan lebih suka drop daripada mengubah ke standar deviasi atau mean. Oke. Lalu di tahap training datanya sendiri, teman-teman bisa dicek ke seluruh model ML yang ada tergantung kasusnya. Klasifikasi apa regresi, pakai default hyperparameter metode tersebut aja. Ini bisa pakai raw dari scikit-learn atau teman-teman bisa pakai PyCaret. Cuma ini buat aja sih, buat istilahnya lihat aja metode-metode yang paling best itu gimana. Terus setelah itu udah dikumpulin, baru kita fokus ke otak-atik hyperparameter, fine tuning atau ensembling lah, macam-macam teman-teman bisa lakuin. Yang jelas di sini tuh kita kebanyakan eksperimennya. Kadang-kadang bikin re-engineering data, kadang bikin skor naik, kadang juga effortnya nggak sebagus hasilnya. Jadi ya kebanyakan teman-teman bakal eksperimen di situ. Oke, lalu contoh kasusnya seperti apa? Ini salah satu contoh kasusnya, yaitu missing log prediction. Jadi misal kita punya sumur tapi ada beberapa kurva yang nggak ada nih, kita coba estimasi log itu misal sonic dari data-data sumur-sumur lain di sekitarnya. Ini contoh data yang saya pakai, lumayan ada banyak ya, ada 30-an sumur dari satu lapangan, meskipun sudah di clean up dan drop dan macam-macam. Nah, hasilnya cukup memuaskan. Kalau untuk mengestimasi sesuatu dari histori-histori data yang ada ya, di sini kita bisa lihat trennya sudah mengikuti pola-pola. Cuma yang belum saya cek di sini dari segi yang diinterpretasi oleh teman-teman di NG, apakah ada hal-hal penting yang tidak bisa diprediksi. Yang namanya machine learning ya, nggak perfect. Kalau memang bisa bikin model yang perfect, nggak ada yang bakal well logging. Oke, ini hasil errornya.
yang dimana bagus banget bisa mendekati identitas satu ini ya secara kurvanya. Lalu dari source paper di sebelah itu bisa kita lihat yang estimasi dari Gartner pun dia nggak bisa ngikutin tren identitas yang seperti itu. Jadi fit-nya lebih geser ke bawah. Oke, ini salah satu good reference dari salah satu channel di namanya, kalau teman-teman tahu Swarm Software Underground, itu ada Matteo Nicoli ini. Dia ada kitabnya juga di situ, dia share macam-macam tentang machine learning, terutama di geoscience ya. Di sini saya belajar banyak metode clean up, pendistribusian data, lalu cross validasi data, log, itu dari dia. Oke, lalu case kedua adalah log fluid attribute. Ini secara simpelnya sih sebenarnya ini saya menggunakan data log dan data awal produksi sumur itu. Nah, di sini saya mencoba membuat semacam atribut log yang menjelaskan histori fluid atau oil dari sumur-sumur sebelumnya. Ini terinspirasi dari chat group WA rekan-rekan CNG kantor saya dengan manajernya itu yang saya contoh. Jadi ya saya juga bingung kenapa manajer saya nge-add di grup WA itu, tapi seru aja kalau melihat mereka diskusi tentang CNG. Di mana kadang mereka tuh perlu membandingkan sumur sekitarnya itu yang oilnya dominan atau enggak, lalu dibandingkan well log data sumur sekitar itu bagaimana. Nah, di sini saya bikin model suatu lapangan yang berdasarkan histori pengukuran well log dan produksi minyak pada lapisan tertentu itu dominan minyak, itu bisa ditanda dengan 1 atau enggak sih. Misal kita inputin suatu data log. Nah, ini disclaimer, ini bukan berarti bisa nebak isi atau enggak ya. Bahkan rekan saya yang CNG ini bilang kalau data well log itu sebenarnya nggak bisa secara langsung kita nebak kalau di situ beneran ada isi atau minyak, tetap nanti perlu DST dan semacamnya. So, hasilnya seperti ini ya, secara tes model, seperti yang kita tahu, memang ini memang terlalu khususon untuk daerah situ aja, di mana makin jauh lokasi sumur data tes ini, mungkin dari segi geologinya jadi berubah, jadi datanya prediknya makin amburadul. Oke, ini case ketiga, case yang paling fail, di mana saya belum berhasil. Di sini terinspirasi dari beberapa paper, intinya kita membuat model regresi yang belajar dari well log dan hasil pengukuran lab core sumur pemboran. Di situ sampel dari sumur itu ada yang namanya routine core analysis, di situ menghasilkan permeabilitas batuan dan porositas. Nah, jadi nanti itu ada semacam atribut log permeabilitas dan porositas yang kualitasnya mirip hasil pengukuran di lab, itulah niatnya. Nah, ini contoh report routine core analysis yang biasanya ngasilin permeabilitas sama porositas. Nah, ini sumbernya dari salah satu papernya dari itu. Yang papernya bagus sekali, dia jelasin tentang tata cara cleaning datanya, habis itu metode yang dia pakai. Nah, ini sebenarnya ada satu paper lagi, nggak saya sebutkan di sini karena aib ya sebenarnya ya. Itu papernya tuh kurang bisa dipercaya. Jadi dia cuma perlu pakai data Ruby dan NumPy. Dia itu bisa membuat model dari suatu lapangan minyak itu dengan hasil tes 90-an%, yang dimana jumlah datanya lebih rendah dari yang saya coba eksperimen, tapi hasilnya bisa seperfect itu. Nah, ini hasil data saya yang cukup skornya jelek sekali, yang dimana sebenarnya ini saya kekurangan data di sini. Jadi challenge-nya lebih ke ngumpulin data yang lebih banyak, tapi itu terhambat karena kebanyakan data-data kita tuh masih belum digital juga dan belum struktur. Bahkan ada laporan itu sumur masih pakai bahasa Belanda juga. Oke, kira-kira seperti itu sih eksperimen saya yang seismik sama dan sumur yang sudah saya lakukan. Nah, yang lagi saya kerjakan sekarang ini sebenarnya lanjutan dari skripsi saya. Saya mau mencoba untuk istilahnya waveform inversion dari data shot gather langsung ke parameter fisis, entah itu velocity dengan density. Nah, ini ada
uh, salah satu paper-paper yang udah berhasil ya, bagus banget. Jadi salah satu goal saya dari skripsi itu kan ternyata impiannya bisa nggak sih kita dari data shot gather itu nggak perlu proses macam-macam, langsung inversi aja dapat model fisiknya bawah permukaan seperti apa. Spoiler alert, yang jelas saya itu computationally expensive sekali. Sekarang mungkin ada beberapa yang udah berhasil secara konvensional geofisika, tapi itu masih perlu pakai uh, perangkat dedicated server yang untuk ngitungnya seperti itu, dan itu waktunya lama ya. Nah ini orang-orang pakai cara lain gitu, tapi pakai dari yang namanya deep learning ini tadi, dan hasilnya kalau saya lihat bagus-bagus sekali ya. Nah ini jadi saya jadi penasaran nih, pengen nyoba juga apakah bisa seperti ini. Oke, so jadi ini pelajaran yang saya peroleh dari jatuh bangun belajar ML selama ini. Jadi kebanyakan waktu belajar ML nanti waktumu habis di koleksi data, bersihin data, sama ngelatih-ngelatih modelmu tadi. Terus kadang masalahmu nggak perlu pakai deep learning supaya kelihatan keren atau bahkan machine learning. Dan hati-hati juga, kadang-kadang semua orang pakai embel-embel AI, padahal itu sebenarnya cuma linear regression yang bisa kamu lakukan di Excel. Terus habis itu make sure kamu punya data yang cukup, dan data itu representatif, khususnya juga untuk problem klasifikasi, jangan supaya tidak imbalance juga. Terus teman-teman nih yang kemungkinan nanti kalau kerja di dunia migas atau dunia yang menghasilkan data-data GNG ini tadi, kalau bikin data selalu tinggalkan informasi yang lengkap. Teman-teman yang kuliah di sini pasti ke depannya juga bakal membuat data baik itu seismik ataupun sumur dan macam-macam. Dan data ini pasti akan digunakan di generasi selanjutnya juga, yang bahkan di depan tuh mungkin ada teknologi yang lebih canggih lagi. Tapi kalau dari awal kita mengakuisisi datanya dengan informasi yang udah tidak jelas itu tadi, jadi tidak bisa diwariskan, ya kasihan anak-anak cucumu nanti. Oke, lalu selanjutnya kadang kita nggak perlu bikin sesuatu yang baru untuk belajar, meskipun bikin sesuatu yang baru itu ada perasaan bangga tersendiri ya, dan itu seru banget. Terus coba aja reproduce something gitu. Selain itu juga tunjukin ke orang-orang, entah itu bikin postingan di LinkedIn atau apa, selalu terima input mereka. Yang jelas kalau kalian bisa membuat sesuatu dan bisa ditunjukkan ke orang, itu lebih menurut saya lebih valuable daripada pamer sertifikat di LinkedIn. Itu sih. Yang jelas masih banyak hal yang akan saya belajar karena saya juga masih belajar di sini. Oke, moderator, kira-kira itu aja sih yang bisa saya share. Ternyata lebih cepat ya, cuman Iya, Pak. berapa? Iya. 50 menit. Saya kira bakal sejaman itu tadi. Oke, gimana nih? Mau langsung diskusi atau gimana? Oke, sebelumnya terima kasih Pak Leo atas pemaparan presentasinya. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap sesi bertanya, yang mana partisipan dapat menulis pertanyaan atau menulis di kolom chat jika ingin bertanya. Lalu setelah menulis akan saya panggil, dan setelah itu bisa menyalakan kamera, menyalakan mic untuk berbicara. Baik, jika ada yang ingin bertanya, silakan ditulis dulu di kolom komentar, kolom chat. Jika ada yang ingin bertanya, mulai sekarang dipersilakan ya.
Atau bingung nih teman-teman? Bisa langsung atau harus lewat chat? Oh ya, bisa silakan langsung. Ya, selamat siang Pak Roy. Terima kasih sharingnya. Saya Made, tertarik dengan presentasinya barusan untuk yang dicontoh ada di slide berapa ya tadi ya, mengenai fault identification dari 3D seismic cube. Itu bisa tolong di-elaborate bagaimana dia menginterpretasi secara 3 dimensi sebaran dari fault, padahal image-nya itu yang dianalisis atau mungkin saya salah, dia menganalisis image-nya itu dari sumbu 2 dimensi kan, dari slicing dari seismik ya. Bisa tolong di-elaborate, Pak Liu? Terima kasih. Oke. Mungkin saya share lagi aja ya. Maaf, dengan Pak siapa tadi? Pak Imade ya? Iya, Pak. Oke, jadi mana nih? Jadi kalau deep learning ini neural network ya terutama. Ini sebelum ke metodenya, saya jelasin dulu aja. Jadi kalau yang namanya supervised machine learning itu kita beri data ke model machine learning itu, lalu kita kasih labelnya juga nih. Kalau di misal contohnya ini ya, kalau di bagian sini tuh saya tandain nih, ini fault, ini fault, ini fault, ini fault. Nah itu tuh sebagai data inputan dan label yang saya jelaskan tadi di awal. Nah modelnya itu yang mereka ada bagaimana jelasin ya. Jadi di dalam model itu tadi yang dia mengoptimasi bobotnya. Jadi dia tuh bisa semacam filter. Jadi filter yang tahu kalau di data yang kita masukin itu ada fault-nya. Jadi mungkin contohnya balik lagi ke neural network yang di depan tadi ya. Di sini neural network itu ada macam-macam node yang sebenarnya ini kalau dari teman-teman geofisika ataupun teman fisika itu menganggapnya sebagai fungsi. Nah, fungsi-fungsi tadi itu ada bobotnya yang dimana kita latih tuh. Ini mungkin sebagai contohnya yang buah-buah ini tadi itu inputannya itu data seismik, outputnya itu tuh data-data informasi bagian mana aja yang ada fault. Nah, ini kita latih nih. Yang awal-awal tentunya kan selisih errornya bakal besar nih karena awalnya itu masih default dia nebaknya, masih random bobotnya. Lama-lama seperti inversi geofisika tadi, itu mulai dioptimasi nilai bobot-bobot fungsi-fungsi tadi di tiap node-node, di tiap layer-layer neural network. Jadi semacam filter tadi yang menandain di situ tuh benar-benar ada fault nggak sih. Nah, machine learning itu intinya seperti itu sih. Jadi kita ngasihin data aja. Ini data seismiknya, ini posisi fault-nya di sini nih. Dia disuruh belajar sampai dia nanti bisa nebak kalau kita ngasih tahu data seismik, nanti fault-nya di sini nih. Nah, untuk cara metodenya bagaimana khususnya untuk mendeteksi bagian mana bisa keluar, bisa tahu dia yang mana bagian fault-nya gitu, itu sebenarnya rada black box juga ya karena machine learning, karena neural network itu emang dasar seperti itu. Tapi bagaimana dia bisa mengekstrak feature, itu jadi ada kita yang namanya konvolusi tadi itu. Nah, lalu selain itu arsitekturnya juga dia mengecek istilahnya pooling dari fitur hasil konvolusi tadi itu secara mungkin melihatnya dari 1 pixel dulu, lalu lama-lama dari 4 pixel itu dia lihat dia nilai bareng-bareng semuanya, lalu 9 pixel, lalu banyak pixel. Jadi
ya feature-feature kecil tadi itu bisa kelihatan lah oleh machine learning. Kira-kira seperti itu, Pak. Atau sebenarnya apakah ini menjawab atau ada dari sisi khusus yang pengen butuh klarifikasi ini sebenarnya, Pak Made? Iya Pak, iya Pak Leo. Misalnya di gambar ini kan ini kan Yes, penampang seismik misalnya katakanlah iya, east west gitu ya. iya, East west kita kelihatan faultnya gitu di kiri bawah ada fault gitu kan. iya. Tapi kemudian hasilnya itu bisa 3D ya. Oh iya, itu tergantung workaround Bapak dalam menyelesaikan kasus ini. Kalau misalnya data seismiknya itu eh, data seismiknya itu 3D kan kita kan workaround-nya bisa seperti konvensional kalau kita interpretasi fault ya. Kita lihat per inline atau x-line, habis itu kita pick satu-satu kan fault-nya. Nah, ini salah satu cara machine learning yang saya pakai. Jadi saya slice itu tadi dan ada labelnya, itu yang dipelajari ke mesin. Atau sebenarnya juga bisa dalam bentuk cube atau 3D. Jadi motongnya nggak 2D tapi 3D, mungkin supaya memori komputernya untuk training tadi cukup, ukurannya kecil-kecil aja. Karena ini juga labelnya kan cuma 2 ya, yang mana yang fault dan yang mana tidak fault. Jadi itu yang nanti dipelajari di model neural network-nya. Jadi yang seperti tadi, jadi dipelajari oleh model sampai dia errornya kecil atau converge, lalu menghasilkan model yang bisa memfilter dari data seismik yang kita inputin ke hasilnya itu tadi faultnya posisinya di mana aja. Kira-kira gitu, Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya itu kembali lagi dalam cara kita menyelesaikan masalah sih, Pak. Iya, sudah cukup ya. Pak Made, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Apakah ada yang kurang jelas? Ya, cukup. Terima kasih. Oh ya. Selanjutnya kepada Kak Haji Pangestu, apakah ingin bertanya? Iya. Ya. Dipersilakan. Baik. Oke. Baik, Pak. Terima kasih buat waktunya. Saya mau bertanya. Kalau kita berbicara tentang machine learning kan kita nggak jauh-jauh berbicara sama neural network. Nah, di neural network itu kan kita mengenal istilah yang namanya arsitektur. Dan setiap neural network itu memiliki arsitektur yang beda-beda gitu, Pak. Nah, gimana sih cara kita untuk mendesain dari neural network yang mau kita pakai waktu kita mau membuat machine learning itu, Pak? Terima kasih. Oke, saya langsung jawab aja ya, Mas Lutfi ya. Iya. Yeah. Oke, seperti yang saya jelasin di presentasi tadi, saya jarang banget langsung mendesain neural network sendiri. Bahkan awal-awal saya belajar deep learning ini, saya nekat bikin desain-desain yang istilahnya besar banget, yang belum dilatih pun, tahu orang nggak cukup lah, lalu terlalu dense, jadi programnya blew up lah istilahnya. Ya pokoknya sama-sama kayak kita problem geofisika lah. Nah, bagaimana cara kita bisa mendesain yang bagus, itu kita belajar dari teman-teman kita yang di computer science dalam menyelesaikan masalah-masalah machine learning aja. Contohnya yang kayak saya tampilkan tadi. Saya melihat facies classification ini kan seperti problem teman-teman computer vision itu menyelesaikan masalah untuk self-driving car kan, di mana dia perlu mensegmentasi jalan itu mana, mobil itu mana. Nah, kalau dari segi geofisika kan kita lihat kan itu sebagai facies gitu loh, atau area yang di mapping itu apa. Nah, lalu setelah kita tahu itu problem apa, kita tinggal cek tuh dari paper-paper itu yang terbaru kali ini arsitekturnya seperti apa. Nah, dari situ aja sudah belajar banyak ya. Yang paling bagus sekarang dari segmentation problem, tapi untuk yang belum yang bukan ngandelin speed ya di sini ya, yang real time gitu, itu ada PSP-Net ini tadi, Pyramid Scan Parsing atau UNet atau Deep Lab. Nah,
ini mereka skornya paling tinggi ngetes di suatu database lainnya nih ya, skornya paling tinggi. Jadi bisa langsung aplikasiin aja. Kita bikin sesuai susunan skemanya si neural network itu tadi. Terus habis itu ya udah ya di tes saja. Kalau misalnya kurang, coba diskusi sama orang-orang di LinkedIn atau apa. Ini saya ada masalah ini nih, pasti banyak yang respon. Terus contohnya kayak PSP ini ya, saya berhasil, ya bukan berhasil sih, skornya bagus juga di bagian facility classification, tapi kenapa di bagian fault itu jelek ya. Nah itu coba diskusi-diskusi, teman-teman ini menyarankan kenapa nggak pakai unit aja. Unit kan memang khusus cari label-label yang kecil tuh, bukan untuk segmentasi yang besar seperti ini gitu. Saya cek data memang berhasil tuh, skornya lebih tinggi kan tadi saya contohin untuk yang fault. Makin naik dari yang awalnya cuma skornya 7,9 yang paling tinggi ya, itu sampai 8,6, sekitar 86%. Di sini yang jelas seperti yang saya bilang, yang bisa dipelajari di terakhir tadi, kita bisa aja bikin dari awal si otak-atik sendiri, itu seru. Tapi kalau kita pengen belajar banyak, kalau bisa reproduce saja. Di situ nanti kalau kita belajar paper-paper yang udah ada, di situ kadang ada jelasin sejarah kenapa ada ini, sebelumnya ada metode apa. Di situ kita belajar tuh, nggak perlu kita ulang dari awal, kita melakukan kegagalan yang udah dilakuin orang lain gitulah. Kira-kira seperti itu. Gimana menjawab, Mas Haji? Iya, terima kasih Mas. Halo? Ya, gimana Mas Lutfi? Oh iya, apakah Kak Haji Pangestu ingin bertanya lagi atau ada yang kurang jelas? Sudah cukup jelas, terima kasih. Oke, terima kasih. Kepada Kak Kauza Azahra dipersilakan bertanya. Halo, ya. Mas Lutfi itu kayaknya ada pertanyaan lain di chat ya. Ya, tadi udah saya jawab belum ya itu ya? Untuk mungkin tadi Kak Alza dulu, Pak, ini ada karena terlebih dahulu ya tadi. Jadi Kak Alza di sini bertanya lewat chat. Tadi kan sudah dijelaskan Pak tentang supervised dan unsupervised learning. Nah, untuk di bidang geofisik sendiri lebih baik menggunakan mana ya Pak? Terima kasih Pak. Kalau saya jawab langsung ya. Kalau iya, lebih baik menggunakan yang mana ya dua-duanya digunakan sih. Jadi gini, kalau kita menghadapi suatu kasus kita punya data tapi kita nggak bisa mengkelompokkan data itu seperti apa, mungkin mau dicari korelasinya atau apa, itu bisa pakai unsupervised learning tadi. Tapi kalau kita kasus-kasusnya udah jelas, justru misal kita nyari fault atau nyari fasies apa, gitu-gitu ya masuknya udah ranah supervised, dua-duanya pasti dipakai. Semoga menjawab Mbak Kalda. Oke, Kak Kalza, apakah ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditambahkan?
Oke, sepertinya nggak ada nih Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Reza Satria Nugraha. Pertanyaan kembali lewat chat. Untuk fault detection tadi dijelaskan harus ada labeling sebagai supervising input. Nah, apakah bisa dilakukan machine learning for fault detection tanpa labeling terlebih dahulu? Mungkin Pak Leo bisa menjawab. Ya. Bisa, asal bukan kamu yang nge-training. Jadi perlunya label ini kan ketika kita membuat modelnya. Ketika model itu udah perfect dan orang sudah merilis model itu, tinggal pakai aja modelnya. Kita masukin data kita, nanti dari model itu yang langsung ngasilin posisi fault-nya di mana aja. Nah, karena tadi ini ranah challenge-nya dari SIG sama SIG ini kan dia disuruh membuat modelnya nih. Jadi ya kita otomatis perlu dong labelnya itu tadi. Kira-kira seperti itu. Yang jelas saya harap makin ke depan ini aplikasi geoscientist ini pasti bakal bermodalkan model-model machine learning yang sudah dilatih dari awal untuk membantu kerjaan kita. Jadi kita nggak perlu melatih lagi sih dari awal. Seperti itu. Mas Reza, apakah menjawab? Oke, silakan. Cek. Pak Leo, apa suara saya terdengar? Ya, silakan terdengar. Pak, saya ingin bertanya mengenai cleaning data sebelum di-train. Yang baru saya tahu, Pak, itu hanya normalisasi data. Cuman akurasinya itu masih jauh, masih hanya sekitar 50. Bisa dilakukan apa aja ya, Pak, selain menghapus outlier dan normalisasi? Terus pertanyaan yang kedua, Pak, mengenai proyek Bapak yang mengenai missing well log, apakah hanya menggunakan triple combo saja atau ada tambahan input-input lain dalam menentukan log tersebut? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Langsung saya jawab ya. Gini, kalau saya di Pertamina ini enaknya datanya banyak banget. Untuk sumur itu ada log kurva apa aja, saya grab. Nanti maksud saya nanti kita nggak tahu nih, jangan-jangan kita bisa membantu model kita itu dari kurva-kurva ekstra tadi. Ya, jadi nggak mesti triple combo sih. Apakah di normalisasi sebenarnya normalisasi itu masih ya dilakukan juga, tapi lebih ke akhir-akhir sih yang justru membuat skornya tinggi itu cleaning di awal-awal yang untuk data-data outlier itu tadi, karena mengganggu banget. Terus kalau misalnya ada kaliper, itu kaliper juga membantu sekali ya. Kalau misalnya kalipernya nggak normal, mending langsung take out aja datanya. Nah, sayangnya nih yang saya cukup sedih, ini karena kalau mau belajar itu otomatis kita perlu data juga ya. Ini yang di Indonesia menurut saya masih minim. Kalau saya kan bisa ngotak-atik karena teman-teman CNG udah banyak data. Jadi ya datanya cuma ada segitu, ya ngelatihnya segitu, tapi ya udah skornya dapat segitu, ya udah di situ aja. Padahal kalau datanya menambah data kan salah satu bentuk kalau misalnya skornya stuck di situ-situ aja ya, nanti akan ada
data kita atau cukup apa enggak. Waktu seperti yang di slide awal tadi, nanti bakal converse kalau data kita udah cukup. Itu dia Pak, di tahapan mana. Yang jelas, ya saya nggak tahu kasusnya Mas ya. Kalau aku ngira sih mirip dengan orang-orang yang umum belajar di internet, itu pasti minimnya di data itu tadi. Lalu mungkin bisa dicoba feature engineering yang nge-add atribut-atribut atau log-log baru yang terkait petrofisik, mungkin ngitung SW atau ngitung apa porosita efektif, mungkin coba aja. Tapi kalau menurut pengalaman saya sih itu nggak begitu nambah signifikan ya skornya. Jadi ya itu tadi Mas Dharma. Tadi ada pertanyaan belum saya jawab nggak ya? Tadi saya masih kurang paham, selain triple combo, Bapak pakai kurva apa aja ya Pak? Saya kurang nangkep tambahannya itu. Kurvanya ada banyak. Saya mau nyontohin ada apa aja, tapi kemarin yang jelas saya nggak bisa nampilin. Jadi kurva itu kalau ngukur di sumur ya, itu tuh nggak cuma ada GR, Infi, kaliber, SP, DT, itulah ternyata di sana tiap satu service itu ada kurva lain-lain lagi. Mungkin DT-nya nanti ada lagi teman-temannya yang bagian shear wave-nya, habis itu ada macam-macam lah. Nah itu menurut saya yang cukup membantu juga kalau kita mau memprediksi data-data baru yang nggak ada, contohnya missing well-log tadi. Sebenarnya saya mau ngambil contoh-contoh data-data raw yang saya pakai itu gimana ya, tapi kemarin ada limitasinya dari arahan dari atasan saya, kalau bisa jangan nampilin data-data kantor. Mungkin bisa dilihat di itulah Grand Petrofisik itu ya, di situ ada list well-log. Itu ternyata yang kita pelajari dari kuliah yang triple combo itu cuman itu dan itu. Jadi yang dihasilkan tiap kali kita ngukur sumur itu ada banyak banget, dan itu bisa membantu. Nah, kira-kira itu Mas Dharma. Baik, terima kasih Pak. Baik, Kak Dharma, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Atau sudah cukup? Sudah cukup Mas. Oke. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi dari partisipan? Dan saya ingin kembali mengingatkan untuk partisipan mengisi course evaluation, yang mana course evaluation itu adalah syarat partisipan dapat mendapat sertifikat setelah acaranya ini. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kepada peserta, apakah ada yang ingin bertanya? Karena kita masih memiliki sejumlah waktu untuk sesi pertanyaan ini. Mas Leo, izin bertanya lagi Mas. Boleh nggak, Lutfi? Iya, diperbolehkan. Pak Dharma, silakan. Mas, saya memakai data yang di Belanda, lapangan blok F3 North Sea, untuk mencari mitologi dari data triple combo. Nah, namun permasalahannya belum dapat dengan baik mendeteksi di tin layer, Mas. Itu apa ya Mas kira-kira solusinya? Dan kemudian juga umumnya data distribusi yang banyak itu ada di sandstone. Nah, ini kasus beda lagi Mas, ada di sandstone. Tetapi misalnya karbonatnya itu sedikit data distribusinya.
ternyata itu efeknya saat kita lakukan tes, si daerah karbonatnya ini kurang terdetek bagus Mas, karena distribusinya sedikit. Itu solusinya bagaimana dia Mas? Terima kasih. Aku masih belum nangkap masalahnya gimana. Jadi kasusnya gimana tadi, Dharma? Ini problemnya jadi klasifikasi gitu ya? Yap. Yang pertama itu gimana supaya thin layernya ini tidak terlalu bikin error Mas. Karena kalau di actualnya thin layernya itu cukup ada banyak di bagian atas, tetapi itu yang membuat data tes saya malah makin buruk Mas. Thin layernya ini yang nggak bisa detect. Ini klasifikasinya di data seismiknya atau data Velok ya? Velok ya? Data Velok. Oh, oke. Di F3 itu dia udah ada label-labelnya, apa aja? Saya memakai GR, triple combo itu Mas, Arobi, dan sebentar. Dan sensitivity Mas. I'm sorry, maaf aku masih belum nangkep nih. Jadi kamu mengklasifikasikan, sorry ya, ini nanti jawab aja benar apa enggak. Kamu klasifikasikan litologi dari data Velok. Itu klasifikasinya dia supervised apa unsupervised? Sudah ada labelnya berarti ya? Iya. Saya pakai unsupervised dengan alur flowchartnya. Saya ini sambil belajar melalui open source Mas sebenarnya. Pertama saya lakukan import yang kemudian saya normalisasi Mas. Nah kemudian saya pakai KNN, terus saya bagi antara data tren dan data untuk tes itu 80-20. Kemudian saya urutkan data ini berdasarkan saya nemu di paper itu Euclidean distance terkecil Mas. Jadi tentukan kelompok data tesnya ini berdasarkan label mayoritas pada K-nya ini Mas. F3 itu satu sumur aja ya? Maaf Mas, boleh diulang? F3 itu satu sumur aja? Yang dites satu sumur Mas. Satu sumur ya? Itu datanya berarti dari banyak sumur gitu ya? Di F3-nya ada banyak Mas, cuman saya pakai satu yang di open source. Itu F3 berarti satu lapangan kan ya dia ya? Iya Mas. Sudah masukin depth sebagai salah satu fitur nggak? Sudah Mas, sudah. Masih rendah ya? Ya. Iya benar. Bingung karena aku nggak ngutak-ngatik sih. Jadi dari sisi apa lagi ya? Ya itu sih mungkin yang kayak aku jawab tadi, coba feature engineering aja lagi, itu nambah fitur, habis itu coba cross validation-nya lagi dicoba-coba. Kamu masih pakai yang scikit-learn itu ya? Benar Mas, ya saya pakai itu. Oke, coba pakai PyCaret dulu. Boleh dulu Mas? Pakai Oke, jadi dia itu mengumpulkan seluruh model di situ. Ini bagus banget untuk milih metode-metode awal aja yang kira-kira skornya tinggi dan kita bisa push ke metode lainnya. Bukan push metode lainnya, tapi kita bisa fokus nanti tinggal ke cross validation-nya atau kita benerin hyperparameternya. Jadi nanti untuk ningkatin skor mulai di situ. Kayak yang aku ceritain di awal tadi sih. Paling nggak setelah itu coba dites ke seluruh model yang ada dulu aja, habis itu baru fokus ke model-model yang top skornya. Oke. Nah, di situ ada tutorialnya sih. Nanti tinggal balik ke scikit-learn lagi aja. Just karena aku nggak megang langsung ya, dan kadang solusi di suatu tempat itu berhasil, bukan berarti di solusi di lainnya bisa berhasil. Baik, saya paham. Perlu banyak statik. Baik, Kak Dharma, apakah ada yang kurang? Atau sudah jadi cukup Mas. Oke. Terima kasih. Ya. Kepada partisipan yang lain, apakah ada yang ingin bertanya?
Kembali saya ingatkan untuk para partisipan mengisi form course evaluation karena itu merupakan syarat dari pemberian insentif dari SDG UST. Baik, apakah ada yang ingin bertanya kepada partisipan karena kita masih memiliki waktu sekitar 10 sampai 15 menit sesi pertanyaan. Oke, sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi ya. Akan saya tutup sesi pertanyaan ini. Lalu terima kasih kepada Bapak Leo atas materi dan jawaban yang telah dipaparkan. Selanjutnya saya akan membacakan review materi dari Inversion kali ini. Namun sebelum itu, sekali lagi saya ingatkan kepada partisipan untuk mengisi form evaluasi. Dan saya akan membacakan review materi di sesi kali ini. Yang mana seperti kita tahu bahwa tadi sudah dipaparkan bahwa machine learning membuat fungsi dari data dan akan dibuatkan modelnya. Sementara machine learning sendiri adalah cabang dari AI yang berfokus pada pembuatan mesin. Machine learning sendiri dibagi menjadi supervised, yang mana supervised ini ada model data dan ada label, sementara unsupervised hanya data, lalu dicari korelasi atau pengelompokannya. Dan juga kita tahu bahwa ada metode neural network, di situ ada filter berdasarkan tekstur, warna, dan ukuran. Lalu ada metode decision tree, yang mana akan muncul setelah adanya prediksi. Lalu tadi juga ada dua seismic case. Seismic case yang pertama, di situ diberikan data seismik plus label. Lalu diminta dibikin modelnya, dan case ini termasuk pada problem yang segmentasi. Lalu seismic case kedua, ada identifikasi fault, di mana Bapak Leo disuruh membuat model yang bisa mendeteksi fault dengan menggunakan data sintetik. Yang mana kita tahu bahwa di data sintetik kebanyakan noise-nya berbeda-beda. Lalu untuk handling well log, yang mana data akan dikumpulkan, diubah berdasarkan deep, value, log type, dan well name. Lalu data diplot, dilihat apakah scale sudah sama atau belum. Lalu kepada pembuatan model, fine tuning, dan assembling. Well case pertama, tadi kita tahu bahwa ada missing log prediction, yang mana punya kurva tapi tidak ada data. Yang akhirnya dipakailah data dari sumber-sumber yang lain. Lalu ada well case kedua, yang mana akan dibuat atribut dari histori sumber sekitarnya dan sumber sebelumnya. Lalu well case ketiga, berdasarkan atribut. Sedikit kesimpulan, yang mana listen dari learn from machine learning ini, pertama koleksi dulu datanya, lalu bersihin datanya, lalu setelahnya dibuat model. Setelah dibuat data dan data itu harus lengkap, harus jelas apakah data tersebut bisa dipakai di masa yang akan datang, karena data tersebut bisa sangat berpengaruh kepada teknologi-teknologi di dunia perminyakan yang akan datang. Sekian review dari saya. Apakah kira-kira Bapak Leo ingin menambahkan untuk terakhir kalinya? Enggak, terima kasih. Cukup ya, Pak. Saya terima kasih atas kesempatannya untuk sharing dan kesempatan untuk mendapatkan input-input dari teman-teman. Just semoga ini deliver, teman-teman enjoy dan bisa bermanfaat. Terima kasih, Mas Lutfi. Oh iya, terima kasih, Pak. Terima kasih atas waktunya. Terakhir, saya ingin mengingatkan saja bahwa untuk teman-teman SDG USC yang belum mendaftar SDG membership, untuk segera mendaftar pada link
yang telah disebar di room chat meeting ini. Karena jika kalian mendaftar menjadi member, akan banyak sekali manfaat yang bisa kalian dapat. Terakhir kalinya, terima kasih kepada para partisipan atas kehadirannya. Terima kasih kepada Pak Leo atas pemaparan materi dan jawaban-jawabannya. Karena sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi speaker di Inversion kali ini. Saya Lutfi sebagai moderator mengucapkan undur diri dan mohon maaf jika ada salah kata-kata. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.